Sepuh dengan tema nambah usia makin keren iman dan takwanya. Oke, di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahil menuju jalan terang beneran yaitu Adilul Islam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua tilawah Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsang Surya. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima untayan hikmah sekaligus doa. Dan acara yang keenam adalah penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, firman Allah adalah cahaya yang abadi, menyinari hati yang merindu ilahi. Kini kita dengarkan tuntunan ayat suci sebagai pedoman hidup sejati. Kepada Ibu Siti Khairiyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sungguh merdu ayatnya terdengar, menyejukkan jiwa, menenteramkan hati yang marah. Para hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air, hadirin kami mohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Endriani. Marsan Surya.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KBIHO kepada Bapak Maria. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kinurmatan Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cepu atau yang mewakili, yang menguasai lingkup Persyarikatan Muhammadiyah Cepu, Bapak Kiai Pak Ustadz Hartono dari Sukoharjo Beriman, yang kita tunggu-tunggu nasihat tausiah yang bikin kita adem, sejuk, kadang juga bikin kita sering tertawa. Satu lagi yang sering juga mengejutkan kita karena pukulan mejanya tapi sepagi tidak muncul ya. Terima kasih Ustaz atas karawanya di Cepu bersama Bapak Ibu Haji dan Hajah di lingkup KBIH Muhammadiyah. Yang kami hormati sesepuh, ini ada Bapak Suparno dan yang lain yang selalu bisa jadi teladan tentang semangatnya sehingga kita semakin percaya diri, semakin tambah semangat ketika kita melihat senior-senior kita juga bersemangat. Kepada para pengurus KBIH U Muhammadiyah Cepu yang sangat saya banggakan, yang luar biasa semangatnya ketika berkhidmat melayani para peserta manasik haji. Begitu akrabnya para pengurus dengan para jamaah, sehingga kadang-kadang bukan hanya sebagai pengurus tapi sebagai teman curhat bagi para peserta manasik. Ada yang malam-malam ngepel cuma tanya, Bu, bawa sambal terasi boleh enggak? Saking akrabnya. Ada yang masih muda tanya, Bu, saya membawa pembalut berapa? Lah, ya Allah, kok sampai pembalut saya ditanyakan? Padahal sudah diterangkan. Ya.
Bapak Ibu, para alumni peserta manasik yang sangat saya hormati, yang pernah kita bersama-sama dalam perjalanan ibadah belajar dari sejak manasik awalnya sampai akhir, ada praktek di Penudan, ada praktek di Blora, yang senantiasa bersama-sama, ya, begitu akrab, ya, begitu akrabnya, yang betul-betul punya kesan, ya, tentang kenangan kita bersama. Dan Bapak Ibu hadirin yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati, perlu kami sampaikan undangan kami 200. Jadi snacknya ya 250 mungkin, kurang. Yang hadir ini ya 200 kurang sedikit. Alhamdulillah. Dan saya Ustaz, karena ini liburnya itu kan berderet-deret. Kalau kita itu ada 4 hari libur, ya. Jadi ada saja. Ada yang izin Bu Pak, mau ada acara, mau pilih putu, ya, ya memang ya itu ya, itu begitu. Ya alhamdulillah Bapak dan Ibu masih bisa berkumpul, dan ngaji itu tidak pandang jumlah. Ngaji itu berdua saja bisa ngaji, asal jangan ustadznya sendiri. Ngaji itu berdua saja bisa. Apalagi ini kalau kita hitung ya adalah berapa? 200-an kurang ya Bu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk duduk, untuk hidup secara Islami. Karena kata Ustadz tadi pagi, orang yang bisa masuk surga adalah orang yang hidupnya secara Islam. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa perjalanan haji itu tidak sekadar perjalanan menuju ke Baitullah, tapi perjalanan haji lebih merupakan madrasah, lebih merupakan sekolah tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang kedisiplinan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kedisiplinan, kesabaran, keikhlasan yang pernah kita miliki ketika kita berhaji jangan lalu ditinggal di Mekah dan Madinah, tetapi hendaklah dibawa ke Cepu, ke rumah kita masing-masing. Sehingga atas dasar itu maka KBIH merasa ada semacam kewajiban secara moral. KBIH merasa ada tugas untuk melestarikan nilai-nilai madrasah di Mekah Madinah yang berupa kesabaran, keikhlasan, kesabaran, atau nilai-nilai seorang haji yang mabrur itu berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini kita adakan pengajian, kita adakan kajian bersama berbagai ustadz yang telah kita aturi rawuh. Ini dalam rangka KBIH untuk memenuhi kewajiban bahwa KBIH perlu membina secara spiritual, membina secara ruh kejiwaan, supaya haji mabrur itu tidak hanya disandang ketika kita baru pulang dari Mekah dan Madinah, tapi haji mabrur itu disandang sampai nanti kita dipanggil oleh Allah SWT dan kita dinyatakan sebagai berakhir dengan husnul khotimah.
Itu yang kita tuju pada pengajian kali ini. Bapak dan Ibu, oleh karena itu ini tidak hanya sekedar reuni yang hanya sekedar untuk selfie dan kenangan, tetapi ini adalah merupakan sambung keberkahan, menyambung hati, menyatukan jiwa bersama-sama untuk menjaga nilai madrasah kita, nilai kesabaran kita, nilai ikhlas kita, nilai ibadah kita, nilai kemabruran haji kita hingga waktu-waktu yang akan datang. Maka pesan kami selaku Ketua KBIH mohon diberitakan, mohon disampaikan ketika KBIH mengadakan kajian, monggo para alumni peserta manasik di KBIH Muhammadiyah Cepu untuk dikabari, diberitahu dan diharapkan bisa tarawih sekaligus bersilaturahmi. Yang kedua, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pelaksanaan manasik calon haji untuk tahun 2025 sudah selesai karena sudah mau berangkat. Peserta manasiknya sejumlah 22 jamaah, pesertanya 40, cuma yang berangkat tahun ini 22 jamaah. Kemudian berangkat tanggal 18 dini hari Ahad, masuk di kloter 57. Jadi berangkat di pendopo kabupaten jam 3. Nah, maka mestinya ya jam 1 atau jam 2 sudah harus berangkat dari rumah. Dan berangkat ke Donodan jam 5 pagi hari. Dan untuk kegiatan manasik bagi calon jamaah haji tahun 2026, insya Allah kita rencanakan awal Juli tahun 2025. Awal Juli ya, 2025. Kemarin sudah saya share brosur tentang pelaksanaan manasik haji di KBIH Muhammadiyah Cepu kepada grup-grup WA. Maka pada kesempatan kali ini minta tolong kepada Bapak dan Ibu yang menerima share-sharean dari kami, mohon disebarluaskan ke grup-grup yang lain, ke desa, ke kota besar kecil ya. Siapa tahu kalau yang masih muda juga di-share, bapaknya mau berangkat. Ya, tetap pada komitmen tidak dikenakan biaya. Tetap pada komitmen tidak dikenakan biaya untuk 2026. Ya, ini mohon disampaikan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, agar kemanfaatan kita semakin nyata dan kita punya sarana untuk senantiasa beribadah dengan baik, dengan nyaman, maka ke depan KBIH Muhammadiyah Cepu dengan izin pimpinan cabang Muhammadiyah Cepu merencanakan untuk membangun gedung untuk kemandirian. Artinya kan selama ini kita melaksanakan manasik masih menggunakan aula PKU Muhammadiyah ya. Ya meskipun itu bagus-bagus saja karena bersinergi, tetapi kita punya cita-cita, keinginan agar KBIH juga bisa lebih mandiri. Kita akan berencana membangun gedung, katakanlah gedung dakwah haji atau gedung dakwah ya. Nah, untuk itu kami mohon kepada kesediaan semua pihak, ya pengurus, ya PCN, ya alumni, untuk mendukung itu, mendukung rencana itu. Maksudnya mendukung, kalau misalnya ada edaran gitu ya,
edaran tentang sarana untuk membangun itu apa ya, monggo didukung. Nanti setelah kita telah membuat rencana anggaran dan belanjanya, ya. Hanya siap-siap saja, mungkin Pak Maris sudah memberi kode tak nabung sih untuk amal jariah kita. Nanti Bapak Ibu sanggup nggih? Siap nggih? Alhamdulillah. Supaya seperti pesannya Pak Ustadz tadi, kita bisa hidup dalam Islam. Syaratnya masuk surga ketika kita hidup dalam Islam. Nah, saya pulau dan makin yuk pada Ustadz untuk memberikan tausiah dan sekaligus nanti ditutup dengan doa, dan kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cepu yang mewakili dalam hal ini Pak Dr. Swajianto, pada saatnya nanti untuk bisa memberikan sambutan untuk kita semua. Nanti yang Pak Gubernur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau yang mewakili Bapak Wajanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ustaz Hartono, yang kami hormati Ketua KPIHU Muhammadiyah Cepu, yang kami hormati sesepuh Muhammadiyah Cepu. Di sini Rabu ada Pak Parno, Pak Parnonya dua ini, Pak Parno dua. Maksud saya yang sesepuh, kalau yang mungkin ada alumni KPIHU yang nama yang sama, ya yang kami maksud adalah yang pernah memimpin pimpinan cabang Muhammadiyah Cepu. Yang dihormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Cepu beserta jajaran tentunya, dan mungkin ada hukum yang hadir juga, segenap hadirin alumni KPIHU Muhammadiyah Cepu yang rabu pada hari ini. Pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat karunia-Nya pada kesempatan ini Allah berikan rasa ringan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di ruangan memenuhi undangan dari Ketua KPIHU Muhammadiyah Cepu dalam rangka tadi sudah disampaikan supaya ibadah yang sudah kita lakukan di rumah suci Allah, predikat haji mabrur bisa kita pertahankan, karena memang panggilan Allah itu tidak berdasarkan daftar urut tetapi daftar cabut, sehingga kita berupaya untuk setiap saat sepanjang kesempatan diberikan oleh Allah untuk selalu mengkaji daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan supaya kita tadi disebutkan oleh Pak Maria, kalau kita tidak putus tambatan kepada Allah, insya Allah kita akan menemukan bertemu dengan Allah dengan posisi husnul khotimah. Yang kedua, tidak lupa salawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi berangkat sudah atas dasar undangan, karena saya juga alumni. Nah, tiba-tiba sampai di sini berubah jadi awak dan sikil, ya, wakil. Ini perubahannya dadak ini tadi. Dari rumah niatnya ya mendengarkan, jadi peserta, sampai di sini berubah jadi awak dan sikil. Maka ya sedapatnya saya menyampaikan, yang pertama, memang Pak Maria tidak salah kalau tadi hubungi saya untuk jadi awak dan sikil, karena Jumat yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Ketua Cabang, selama Pak Ketua Cabang ibadah haji sampai nanti mundur, amanah itu diberikan kepada saya dan Ustadz Furqoni untuk mesui kawan-kawan Pleno 13. Dan di Muhammadiyah kan tidak ada kata menolak, semuanya amanah. Dan di Cepu mungkin yang paling banyak pekerjaan saya masih ditambahin. Nanti kalau sampai di rumah, paling kalau ini dengar ya terus sampai diprotes untuk ngeliani wae, mesti gitu. Tapi saya sebagai kader Muhammadiyah itu tidak ada kata menolak, apalagi sudah diberi bonus oleh Allah. Kalau mendasarkan rata-rata kan usia Rasulullah berapa, kita sudah berapa kan, kata Pak Yai Ali Makmur kan, pokoknya bonusnya juga saya ngapik Pak kan, gitu bonusnya. Nah, kita tinggal nunggu daftar sabtu tadi, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Maka amanah yang diberikan sepanjang saya masih mampu, insya Allah kita laksanakan dengan sekuat tenaga dan tentu memohon kekuatan dari Allah SWT. Yang selanjutnya, kami selaku wakil dari Sabang menyampaikan apresiasi kepada KBIHU Muhammadiyah Cepu yang senantiasa ini tadi perlu menjadi contoh yang muda-muda. Bapak Ibu KBIHU Cepu ini bekerja benar-benar tanpa pamrih. Tadi disebutkan ini sudah dibuka lagi dan tetap free, tanpa biaya. Biayanya keluar dari kantong para pengurusnya dan alumni yang memang berkenan. Terutama PCA Cepu itu yang mendukung biaya-biaya itu. Kalau bapak-bapak misalnya manut gitu. Jadi cabang Cepu itu pokoknya manut duit ora gitu. Nah, ini. Jadi apresiasi untuk tetap membina para alumni bisa tetap mempertahankan kemajuan haji, sehingga sekali lagi tentu diharapkan tidak ada alumni jamaah haji yang alumni KBIHU Cepu ini kemudian setelah pulang dari Makkah Al-Mukarramah kemudian semakin jauh, tetapi justru harapannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kata tadi di bawah itu panitia itu guyonan, tidak ada kata tidak siap menghadap Allah. Kapanpun mesti harus siap menghadap Allah. Tentu yang dipersiapkan adalah bekal, dan sebaik-baik bekal tentu adalah takwa. Bapak yang terhormati, karena tidak ada pesan khusus dari Pak Ketua, dalam hal ini masih di rumah belum berangkat, tapi barangkali kesibukan beliau dalam persiapan untuk keberangkatan sehingga tidak bisa rawuh. Dan mohon maaf Pak Ustadz, tadi pagi saya tidak mengikuti kajiannya di Al-Hikmah karena kami berpikir
kalau saya ngaji alimah dulu, nanti di sini saya terlambat karena tadi ada keluarga kita yang dipanggil oleh Allah. Saya takziah dulu, dan kebetulan mantan kepala MI, ya, kewajiban saya sebagai majelis pimpinan daerah dan majelis pendidikan yang mosok wargane mundur nggak di, ya dia datang ke sana kan ya nggak ilok gitu, sehingga kami memerlukan untuk takziah dulu. Dan alhamdulillah saya dari pulang dari takziah mikirnya saya sudah terlambat, alhamdulillah di sini belum. Sampai di sini ternyata panitia masih nunggu yang hadir, belum banyak yang hadir. Sekaligus Pak Ustadz ditahan, jangan kesini dulu sebelum jamaahnya kelihatan jumlahnya banyak. Walaupun ketua Aisyah itu kalau acara paling lama mundurnya setengah jam, ini sudah lebih dari 1 jam Pak. Gimana? Sebentar Pak Ustadz sudah perjalanan menuju lokasi kita ini. Maka kemudian saya naik sampai di atas, ayo dimulai. Pak Ustadz sudah tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bijak kalau saya juga terlalu ngomong berbicara, karena justru yang kita tunggu adalah tausiah daripada Pak Ustadz Hartono. Kira-kira demikian saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih semua kehadiran, partisipasi semuanya untuk mendukung program KPIH Muhammadiyah Jawa. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Inilah saatnya untuk kita memperkaya ilmu, menyejukkan hati melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartono AI SAG MM. Dengan hormat kami silakan sekaligus doa ya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatur rasul. Amma ba'du. Bapak Ibu, para bin sepuh, para sepuh ingkang estu kula hormati, langkung para pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Cepu, Purwokerto, Ketua KPIHU Muhammadiyah Cepu, serta pimpinan Aisyah dan ortum lainnya ingkang estu tansah kula hormati, kalangkung para jamaah alumni KPIHU Muhammadiyah Cepu ingkang estu tansah kula hormati, lan insyaallah panjenengan kaliyan kula lan keluarga tansah pikantuk kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng-sareng wanci jam 12 langkung 12 menit boten saged tuwene.
Kita ngaturaken raos puji dalah syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kita tansah usaha nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar dunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah alamin. Wonten kesempatan ingkang saya punika kula badhe matur dhateng asma panjenengan sekalian kaitanipun kalian anggen panjenengan kalih kula nindakaken ibadah haji. Tentunipun pungkasan saking tujuan nindakaken ibadah haji inggih punika ing pangajap supados panjenengan kalih kula dados haji hajah ingkang mabrur lan mabrurah. Artinya kapan-kapan kita mati sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Subhanallah. Kami ucapkan selamat Bapak Ibu. Kenapa? Tidak semua manusia mampu memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak semua manusia mampu memenuhi panggilan Allah. Walaupun semua manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah panggil semua hambanya untuk datang ke rumahnya. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang-orang yang punya kemampuan mengadakan perjalanan ke rumah Allah ke Baitullah. Dan menurut Allah, insya Allah semuanya mampu sebenarnya. Menurut Allah. Maka Allah sampai katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang tidak menunjukkan kemampuannya, maka Allah tidak membutuhkan bantuan dari jagat alam seisinya, apalagi cuma sebagian dari manusia. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur dari sekian manusia yang Allah cipta di dunia, Allah kasih kemampuan dan alhamdulillah sudah kita buktikan. Ibu bapak yang saya hormati, kami berharap nanti sampaikan keluarga Pak. Siapa yang menyampaikan pada keluarga kalau bukan kita. Hidup ini oleh Allah targetnya menyelesaikan rukun Islam, tidak ada target lain. Jangan mangke keluarga dipun sajari ojo gawe target diri-diri menurut dunia. Ikuti saja yang Allah targetkan. Napa kira-kira? Menyelesaikan, melaksanakan rukun Islam. Maka Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Maka siapa yang dimaksud orang-orang yang sempurna hidupnya oleh Allah adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji atau umrah. Subhanallah. Alhamdulillahirobbilalamin sekalian, sehingga agar kita tidak perlu sanksi dalam kehidupan ini, ya tolong bagaimana kemabruran ini kita jaga sampai datangnya kematian. Ada seorang jamaah bertanya kepada Pak Ustaz, orang yang dikatakan hajinya mabrur itu seperti apa? Jawaban saya, yaitu orang-orang yang setelah menunaikan ibadah haji, hidupnya hanya karena Allah sampai mati. Itu adalah haji yang mabrur. Jadi sepulang dari tanah suci, mereka berperilaku hanya karena Allah sampai datangnya kematian. Kalau diambil makna Bapak sekalian, ketika kita ke tanah suci karena siapa? Karena Allah. Berarti sepulang dari tanah suci harus karena Allah. Nah ini yang kita cari dan itu yang kita laksanakan dan kita pertahankan hingga datang kematian.
Sehingga jangan lupa ketika kita ke tanah suci karena panggilan Allah, maka sepulang pun apa yang kita lakukan harus karena Allah. Ibu bapak yang saya hormati, kembali ke target dulu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mentargetkan hambanya dalam kehidupan selama di dunia. Itu menyelesaikan rukun Islam atau rukun agama. Satu-satunya agama di dunia yang punya rukun agama hanyalah Islam. Subhanallah. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu boleh tanya agama lain. Di dalam agama lain adakah rukun agama? Jawabannya tidak ada. Tetapi orang lain bertanya kepada Islam, adakah dalam agama Islam rukun agama? Ada. Namanya rukun Islam. Satu, melafalkan 2 kalimat syahadat. 2, melaksanakan sholat. 3, menunaikan puasa. 4, mengeluarkan zakat. 5, menunaikan haji atau umrah. Itu target dari Allah. Dan itu harus urut dalam melaksanakannya karena rukun. Kalau nggak urut nggak jadi rukun Pak, mesti padu. Namanya rukun harus dikerjakan dengan urut. Dalam agama Islam ada 2 rukun Pak. Yang satu namanya rukun iman, yang dua namanya rukun Islam. Mengapa rukun iman dulu? Kok tidak rukun Islam dulu? Karena rukun iman adalah rukun akidah, rukun keyakinan, rukun kekuatan untuk melaksanakan rukun Islam. Jadi rukun keyakinan baru rukun ibadah. Keyakinan dulu. Maka orang Islam kalau tidak percaya dengan rukun iman, sulit kiranya mengerjakan rukun Islam. Insya Allah orang kalau sudah yakin dengan rukun iman, rukun Islam akan terselesaikan. Itu kekuatan. Maka dalam pendidikan agama, baik di sekolah Muhammadiyah, di pesantren, atau di lembaga-lembaga Islam, antara rukun iman dengan rukun Islam itu diajarkan lebih dahulu rukun iman. Ditanamkan keyakinan, baru diajarkan amalan, yaitu rukun ibadah. Karena tanpa modal rukun iman, kita tidak akan punya kekuatan untuk membuktikan atau mengamalkan rukun Islam. Baik, kembali ke depan sekalian. Maka saya bertanya, Bapak Ibu ingin jadi haji mabrur dan mabrurah enggak? Saya itu, subhanallah, itu cita-cita ketika mau berangkat. Cita-cita mau berangkat enggak budi-budi bagi haji, budi-budi bagi umroh. Pengen apa? Pengen jadi haji umroh sing mabrur dan mabrurah. Inginnya itu. Mengapa bercita-cita ingin menjadi haji yang mabrur? Karena ingin ketika meninggal dunia langsung mendapatkan jaminan surga. Masya Allah. Luar biasa Pak. Nah cuman yang jadi masalah gini, mampukah kita membuktikan kemakburan itu? Maka kalau ditanya, kapan orang itu dilihat hajinya jadi haji mabrur? Bukan ketika di tanah suci Pak. Bu, di sana dalam proses pendidikan, pelatihan, diklat, workshop untuk menjadi orang yang mabrur maksudnya itu. Nah maka tempat kemakburan di mana? Setelah pulang. Betul nggak? Jadi kemakburan panjenengan itu setelah kundur dari tindak ibadah haji atau umroh, di sana itu pendidikan, diklat, workshop, pelatihan. Untuk apa? Untuk senantiasa berperilaku hanya karena Allah dan mencontoh Rasulullah. Maka sepulangnya mari kita buktikan berperilaku karena Allah dan mencontoh Rasulullah. Ada seorang ibu dari Pacitan atau Ponorogo saya lupa. Pak Ustadz, Haji itu Pak Kiai lupa saya. Mana ciri-ciri orang itu menjadi haji yang mabrur? Mana tanda-tanda orang itu menjadi haji yang mabrur? Mana bukti orang itu menjadi haji yang mabrur? Ada 4 perilaku. Yang 4 perilaku itu oleh Allah sudah ditetapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mila monggo bismillah, kita jangan goyah. Jangan goyah. Pokoknya mulai sekarang sampai nanti mati.
yang kita lakukan hanya 4 ini. Dan 4 ini hanya karena Allah. Insya Allah 4 perkara ini semua perilaku kita sudah di dalamnya. Jangan khawatir kalau ada yang di luar 4 itu. Enggak diribut setunggal, bagus setunggal. 4 perkara 1 jam selesai. Ini betul rampung tambahin betul gitu. Enggak betul sesuatu mundur. Itu undangannya 200 untuk kau 83 kok itu. 83 tambah Pak Suli seluruh 85 ini balik mulai telu. Ini naik seneknya kurang betul saya khawatir Pak Mari. Dumpe melih kali itu. Jone sing teko. Kembali yang pertama. Nanti sampaikan saudara kita yang tidak hadir. Tanda bukti bahwa haji kita, umroh kita adalah menjadi haji umroh yang mabrur dan makbul adalah 1. Mari, sholat yang kita lakukan hanya karena Allah. Pertanyaannya, apa ada orang yang sholatnya bukan karena Allah? Ada nggak orang yang sholat bukan karena Allah? Ada Pak, banyak Pak. Sholatnya karena loro, pas loro sholat. Oh pas waras mencelat. Melarat nang masjid, sugih lali masjid. Rada usum. Gimana? Dan sebagainya. Sholat yang dilakukan karena Allah adalah sholat yang dilakukan pada waktunya dan pada tempatnya. Masya Allah. Pada waktunya dan pada tempatnya. Intinya ada 2 itu. Jadi sholat kita ini dibuktikan bahwa karena Allah ketika sholat itu tepat waktu. Yang 2 di tempat sholat. Namanya apa? Masjid. Ibu ketika di Mekah seneng nggak ke masjid? Masya Allah luar biasa. Wes durung adzan wis teko. Durung adzan. Ini bareng nang omah adzan baru ora teko-teko. Makanya kadang-kadang saya tuh heran. Rikala do tindak haji, sholat 5 waktu itu komplit bareng manut kono lho, Pak. Teko omah ora kaya kono nek. Mikire piye lho. Aja ngomong. Jadi tanda bahwa sholat yang kita lakukan itu karena Allah 1 adalah tepat waktu. Mengapa harus tepat waktu? Karena bukti ketaatan kita karena Allah. Saya tanya Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah adzan itu? Panggilan. Panggilan apa? Sholat. Sholat apa? Wajib. Di mana? Berapa kali? Mengapa adzan di masjid 5 kali? Karena sholat fardu 5 waktu. Malah menerungi aku. Artinya apa? Berarti sholat wajib harus dikerjakan tepat waktu. Tempatnya di mana? Di masjid. Maka tadi kalau saya nggak lupa Pak Bosan titik. Setelah kundur haji, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, kita siap menjadi teladan tetangga, teladan keluarga, teladan saudara. Suka tidak suka. Ketika Allah masih memberi kemampuan. Maka 1, nek krungu adzan gendang mangkat. Makanya di siji nek ora mampu nang masjid gendang mangkat sholat. Nek mampu nang masjid gendang mangkat nang masjid. Itu tanda kalau sholatnya karena Allah. Kalau kadang nyawang kanca-kanca ku ya undangan wong liya, undangan gaweane dhewe si gawe dhewe tepat waktu kok. Ning undangane Gusti Allah ora ditepati waktune kok. Contoh, grup badminton. Itu ora nyindir ngene-ngene. Grup badminton. Gawe jatah-jatah dhewe pendak dina ini ya ini urunane sak menit. Tepat kok. Tepat kok. Tepat tuh persiapan saat dimakan 1 jam sebelumnya raket siapin, sepatu siapin, di bensini, wedan cepatnya, sangu gowo. Itu jatah gaweane dhewe lho. Gowo wong ora teko.
Kuwi nek nganti ora mangkat, lara-lara susah isin karo kanca, gengsi karo kanca. Ning nek krungu adzan ora teko ora isin karo sing kuwasa. Tenang ae, penak ae. Iya betul. Padahal yang bisa memberi yang bisa memberi kita bisa megang raket, melihat kok, mengejar kok, melihat nek itu Allah yang punya masjid yang memanggil sholat. Nek gelem iki. Contoh seperti itu. Itu ya. Jadi kami harap Bapak Ibu sekalian ketika Allah kasih kemampuan kita untuk datang ke masjid, ke rumahnya, datang aja Pak. Wis sak kuat-kuatnya dikuat-kuatke, mati ya wis. Loh kita kan berharap mati di rumah Allah kan? Nah, kalau ingin mati di rumah Allah ya semangat ke rumah Allah. Mulai di bawah protekake, apa iki ning masjid selama Ramadan iki amarga Ramadan apa amarga Gusti Allah. Nek ning masjid amarga Ramadan, bar Ramadan ya wis. Mung sing dienggo goro-goro rampung. Nek ning masjid amarga Gusti Allah ya Ramadan ra Ramadan tetep ning masjid. Ning nek wong tekon. Lah nek Ramadan kok ning masjid, ora Ramadan ya ning masjid. Lah bedane Ramadan karo Ramadan ning ndi? Sing bedake Ramadan karo mboten Ramadan, mboten perkara nyang karo ranyang. Nyange terus Ramadan karo Ramadan nyang. Sing bedake Ramadan kali mboten Ramadan nominal pahalanya. Nek Ramadan ning masjid pahala berlipat ganda, nek ora Ramadan pahala biasa. Berarti bendina yang masjid sapa ngerti matine pas arah masjid, lupute bar kok masjid, syukur pas ning jero masjid, ruwake tangga wo seneng. Oh, hartono matine bar kok masjid, masyaallah, alhamdulillah. Hartono matine pas nang masjid, alhamdulillah. Oh, hartono matine nang galengan dulu, belalah. Tuh. Mila enten kabar kuwi antun sida te masjid, kali sida ten alun-alun. Kira-kira nurut tangga seneng sing pundi? Sing nang masjid, ora mangsa ten masjid. Jenengan kali kula nek diitung-itung nek ora umure pun pedawan kali ku. Mula rasane ndi. Lah nek di masjid wae lah sama. Tuluk-tuluk nang masjid. Wong loro gandengan lanang wedok nang masjid. Artinya apa? Ke tempat lain boleh, tapi jangan dilupakan ke masjid. Rono-rono kena, ini kudu ning masjid. Mikir kono kena, ini kudu mikir masjid. Rono rusak, ning masjid kudu rusak. Rono rakaat, ning masjid kudu rakaat. Ini bukti bahwa sholat kita karena Allah dan tepat waktu karena undangan Allah. Ini penting. Ya bisa dari bojo kula anak kula pun boleh. Awak ini selama bisa ke masjid harus sholat ke masjid. Istri saya dulu ketika jadi istri saya pertama, tak kasih tahu Bu, ada 3 amalan. Jadi bujuku 3 amalan. Siji, sholat wajib kudu nang masjid. Ketika Allah kasih kemampuan. Loro, nek layat, kamu mak wudu, sudah niat menyolatkan. Perkara teko nggone uraman wektu, uraman buan ya wis niat sholat. Innamal a'malu biniat. Allah sudah mencatat niat itu. Karena kita terhambat jalan, enggak kemana tuh, orang gua ya ora sholat apa kok wis niat lagi. Nomor 3, nek nyumbang tangga kanca ora usah ditulis. Nek nyumbang ning tangga kanca ora usah ditulis, nek matur kagem pas sederekan, kagem pas duluran rampung. Dadi ora nambah pikiran. Nyumbang 500 mikir terus bali ra ya sudah. Bar napa 500 nang dina mati ngerti 20.000. Enggak usah. Beres nih. Kalau istri saya enggak ke masjid, tak pedeni jenengan nek mboten salat wajib ke masjid, padahal mampu sok nek ning swarga rasa kamar ndak ujo takon dosa. Aku amor prawan-prawan sing turun masjid aku ngene. Weden-weden. Ketika sholat di kamar, tak tegur juga ketika saya di rumah. Kalau sholat di kamar, itu apa? Lari-lari sih ke masjid, ya apa-apa. Masjid itu lari-lari, ya satu ya. Mungkin bermasjid sholat di pojokan
ngarep udan. Indah. Tuh. Kenapa Bu sekalian? Awal diri kadang-kadang bertempat mencari yang apa kira-kira? Golek-golek sing level, sing patut, sing pas, sing resik, sing sempurna. Kuwi golek-golek ora nggo salate golek sing kaya ngono lho. Mengapa mencari tempat untuk menyembah Allah tidak yang selevel kehendak Allah dan Rasulnya? Logikanya ngoten lho. Ya ditunjukkan di hadapan Allah. Kita orang kuat, kita orang tahu, kita orang mengerti, kita orang ada waktu. Bagikan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah hijrah, yang dibangun Rasulullah pertama apa? Bukan hotel, bukan stadion, bukan pasar, bukan rumah, masjid. Kenapa? Agar senantiasa dekat dengan Allah. Saya tanya Pak Bu, piyanto nek sedep tindak masjid, kira-kira Allah kenal enggak? Kira-kira Allah sayang enggak? Kira-kira Allah kasihan enggak? Subhanallah, jangan salahkan Allah kalau Allah tidak kenal kita, karena kita tidak pernah datang ke rumah Allah. Kalau kasih contoh Pak, piyanto ini nek sedep ke masjid, Masya Allah, orang sah jaluk swarga, Allah sudah jatah surga. Orang sah nembung jaluk, Allah sudah siapkan. Contoh logika. Wong tuwa duwe anak loro, wis omah-omah dhewe-dhewe. Sijine kerep mara, sijine ora tau mara. Kira-kira wong tuwa iki lek ngeki apa-apa ning anak loro beda apa padha? Beda. Nek bedake salah wong tuwa apa salah anak? Nek wong tuwa bedake meweh marang anak sing salah bedake wong tuwa apa anak? Anak. Bocah iki nek kerep pilih wong tuwa, wong tuwa rasa tekad bocah iki butuh apa to? Apa justru wong tuwa jagani nek anak sawaya-waya teko tur genah teko wong wis kulino teko. Lho, sangka senenge wong tuwa bocah durung nganti mlebu omah wis dicegat ning dalan. Ning lapare lho. Sadurunge mbok mulai. Siji engko nek mulih beras rong kresek ning jero kae gawa. Gedang rong pundhun ning jero omah kusungan. Amplop loro ning dhuwur kulkase, nggo awakmu, nggo lomo ning anakmu, sok anakmu ben lomo ning sliramu. Siji wong tuwa wedi lali, loro kabar seneng gendang ditampa anak. Sok toko telunggon kae ya duwekmu. Sawah kidul dalan kae ya duwekmu. Anake teko ndak saiki wae sapa? Ya mbuh. Ane wolak-walik jaman sapa ngerti nek tak tuku ora ngono ya Gusli ramu. Masyaallah. Betul enggak? Anak tanpa minta dan orang tua nggak usah nari ngasih kabar. Kita kalau senantiasa datang ke rumah Allah kita nggak usah minta surga. Allah siapkan surga. Karena Allah tahu kecintaan kita kepada Allah datang ke rumah Allah. Ini bocah atau moro ya ora ning apa-apa, wong tuwa ora ngerti bakal moro. Umpama njaluk apa-apa ya disemayani ya kuliah dina. Omorone ya ora patek cetok. Gitu deh. Maka kalau kita sering datang ke rumah Allah, maka Allah akan kenal kita dan Allah pasti sayang kita, enggak tega kita ke neraka. Dimuliakan ke dalam surga. Maka Rasulullah Muhammad SAW senantiasa memberikan teladan, memberikan contoh sholat waktu di dalam rumah Allah. Gak bisa dari mulai sekarang. Kuat tembung Jawa. Tunu-tunu mboten napa-napa ini arah masjid. Tunu-tunu arah sawah kemantep. Arah masjid. Masya Allah. Loh, nek jenengan kali kula niku tindak masjid, kira-kira tangga kanca seneng mboten? Seneng. Masya Allah, seneng. Akan menjadi teladan kabar contoh bagi masyarakat lingkungan. Ini jenengan kali kula kok nyelok suwe atau nang masjid ana kabar apa waduh apa. Kabarnya enggak bagus. Atau masjid. Artinya apa sekalian? Ketika kita sholatnya ke masjid, Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Ketika kita jauh dari perbuatan keji dan munkar, berarti kita jauh dari dosa. Ketika kita jauh dari dosa, berarti jauh dari neraka. Mengapa ke masjid ini menjadi barometer orang itu terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar? Karena orang lain sudah tahu, tidak perlu kita kasih tahu. Tonggo konco ngerti nek jenengan ahli ibadah, ahli masjid, mula tonggo konco rapat ngajak tumindak Allah, soalnya jawabannya ngerti orang mungkin gelem kaya wong majitan kok. Orang mungkin gelem kaya wong ahli ibadah. Ini nek jenengan salat ora ketok. Maksud ora masjid, tonggo konco ya ora ngerti, wong ku salat ora ya ora mudeng ora tau neng masjid, mula tangga kanca cipani ngajak tumindak Allah, mbok menawa wong tapi ora patek cetok. Terus artinya apa, Bu? Orang lain mengajak kita baik atau orang lain mengajak kita jelek melihat diri kita. Kita tunjukkan kita orang baik atau kita tunjukkan kita orang jelek. Berarti orang lain karena diri kita. Insya Allah, Bu, kalau kita orang tua sudah ahli ke masjid, insya Allah wani ngajak anak putu tidak masjid. Ini sing tua rata nang masjid ngajak putu ora isin. Nang masjid menoli, ya udah puyo ora ngomong. Sesuk wis wani ngomong. Ini satu contoh. Yang kedua, mengapa kita harus ke masjid? Karena ketika kita menunaikan ibadah haji, selalu sholat fardu di masjid. Maka sepulang dari sana buktikan. Maka sampai-sampai hajinya orang miskin itu tidak kenal tanah suci sana, Pak Bu. Haji ini wong lagi neng masjid. Bagi orang miskin, maka maju itu berat, Pak. Gue nyambut gawe, gue leren, gue macam perkosanya cik gelem neng masjid itu hajinya orang miskin. Datang ke rumah Allah di kampungnya masing-masing. Mulai itu kudu disake dilanjutkan sampai di rumah untuk senantiasa sholat fardu ke masjid. Nah insya Allah yang jenengan mungkin bibino turun masjid kalau kasih kemampuan, so kapan-kapan sih digawa neng masjid. Ora dadi perkara karo takmir masjid lan jamaah. Tompo sholate dungake. Urip rata nang masjid mati go nang masjid. Dadi perkara. Anak wong tekon sing ngomong gorene sapa? Sing mikul do meneng ae. Sing mati krungu nyauri, aku ya ora ngomong kok. Ngopo kok sing mati nyauri lah krungu masalah iki. Nek tenggen kula umumke masjid kampung tak umumke, pondok tak umumke. Nek enek wong urip ora tau nang masjid mati, ora usah digawa nang masjid, gak mari perkara. Nomor loro, nek enek wong Islam kok uripe ora gelem salat, sok nek mati ora usah disolatke. Pokoke urip dadi wong Islam urip ora gelem salat, mati ora usah disolatke. Dasare apa? Ya nek gelem nek mau. Kok tak salate karo mau. Apa kowe ora ngerti aku ora gelem salat kok mati mbok salate mau kate ya. Mula sering kalau ada Pak Camat, Pak Lurah sampai Pak Bupati. Monggo Pak damel surat pernyataan untuk orang Islam yang belum mau sholat. Tekoni. Jadi nek mati purun disolatin mboten. Purun tanda tangan bar 10.000 wong bermentre kok. Ora purun ya ora apa-apa tetep tanda tangan 10.000 bermentre. Surat TTP Pak RT sing omahe cedhake. Kapan-kapan mati pilih. Gelem salate, ora gelem ya wis. Kan misalnya bukti nih, ya. Untuk apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Lah kan udah sholat gelem yo wong iki. Lah kan ora wong mau ya. Bukti ya. Lalu kita poso saya ngeteni terus. Maam betul patek enak ini es teh seneng. Kirangan kuat. Nanti nggih aku.
Kenapa sekalian? Mengapa sholat kita harus ke masjid? Karena ada bukti cinta kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah sampai kepasrahan hidup kita kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu tanda bahwa mereka itu tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh, tidak pasrah kepada Allah. Maka jangan dikira ke masjid itu enteng lah, oh berat. Jangan dikira ke masjid itu ringan, oh berat. Betul nggak? Berat Pak. Makanya ketika kita mau datang ke masjid 5 waktu, Allah bangga. Orang baru lekeu ngei longgar waktumu. Nyatane ada waktumu untuk ke rumahku. Orang kleru lekeu nyehatke mati robomu. Nyatane kekuatan kesehatanmu mbok gunakani omahku. Orang kleru lekeu minterke ilmumu. Nyatane ilmu mbok mikirke panggil lampu. Orang kleru dapatnya rezekimu, nyatanya rezekimu gue gawe gampang teko rumahku. Masya Allah. Allah bangga. Allah bangga ketika kita datang ke rumah Allah. Masya Allah. Ini panggilan loh Pak. Maka panggilan Allah itu ada 3. Siji sholat, loro haji atau umroh. Nek loro kira dan mangkat-mangkat panggilan terakhir pateni. Bapak Iwan masalahnya. Soalnya dunia itu sangat gantian masalahnya. Dipanggil sholat rada mangkat-mangkat, panggil haji umroh rada mangkat-mangkat. Terakhir angkat mateni. Bapak Ibunya selalu gantian. Saya ingat waktu dulu ceramah di mana Pak? Yang ceramah sesepuh. Suatu saat kita dituntut mengambil kesimpulan dengan cepat dan tepat. Ngeri Pak. Wah, rikola lagi numpak mobil, kiri jurang, kono truk diantar, enek wong tua liwat. Satu saya baru harus Suatu saat kita dituntut punya kesimpulan dengan cepat dan tepat. Nek tak mbok liwat jurang remuk dhewe, gara-gara wong tuwek lagi. Nek nenen pelajaran karo truk gede, ya wis iki tabrak wae bar. Lah kan wis suwe ndung lagi. Astagfirullahaladzim. Kesimpulannya wong tua itu tabrak soalnya kesukaan ning dunya. Lah timbang kene liwat jurang remuk dhewe wong tua ndang mati kesukaan jenenge. Ini Cina malah mati sih. Nengen ya kok truk padha mati wong loro, kok iki ndang mati malah jure ya. Ya wis putusnya sing itu lagi selake lho wae. Mula sing sepuh-sepuh nek nyabrak cek cepet. Asik gue cepet piye nyamang ra pakai cetau mlaku keder kabeh. Kula ya batin wah keder tenan ya. Itu kesimpulan. Kembali ke depan, kembali ke sholat itu. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu menjadi kunci orang itu beragama. Artinya apa? Sholat ini menjadi kunci. Kalau kita sholat, maka Islam nyata. Ini orang sholat berarti Islamnya tidak nyata. Artinya ketika kita sholat selamatnya nyata. Ketika tidak sholat selamatnya tidak nyata. Masya Allah. Nah kalau kita gabungkan dengan rukun Islam, Pak. Rukun Islam yang pertama adalah melafalkan 2 kalimat syahadat. Jangan cuma melafalkan, Pak. Buktikan. Yang kedua adalah sholat. Apa sholat itu? Menyembah Allah dengan mencontoh Rasulullah. Jangan ditinggalkan. Kalau mengapa kita harus sholat fardu ke masjid? Karena Rasulullah memberikan contoh sholat fardu ke masjid. Kita mencontoh siapa? Kita mencontoh Rasulullah. Karena kita berlafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah dengan cara sholat. Cara sholat ini kita mencontoh Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid. Rampung, sholat rampung. Yang kedua, Bapak sekalian,
apa namanya? Yang kedua adalah setelah sholat apa Bu? Wanusuki, perilaku, kebaikan, perbuatan. Monggo bismillah. Awake mulai sekarang senantiasa atau dilanjutkan karena sudah apapun yang kita lakukan, perilaku yang kita berbuat adalah semata karena Allah. Baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Ya, seluruh perilaku kita harus karena Allah. Perilaku kita apa Bu? Banyak sekali Bu. Hubungan dengan alam, hubungan dengan makhluk yang lain, hubungan dengan di antara kita. Kerjakan itu hanya karena Allah, termasuk bekerja. Bekerjalah karena Allah. Hidup ini oleh Allah, tidak ada kewajiban, tidak ada tugas bekerja lagi. Hidup ini hanya ada satu tugas, satu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Perilaku bernilai pengabdian kepada Allah ketika perilaku itu berdasarkan Al-Quran. Di luar Al-Quran tidak bernilai pengabdian manusia kepada Allah. Maka kalau bekerja, bekerjalah dalam rangka mengabdi. Jadi pedagang, ya pedagang cara Islam. Jadi pegawai, pegawai cara Islam. Jadi petani, petani cara Islam. Berumah tangga cara Islam. Jadi sopir, sopir cara Islam. Sekarang saya heran dengan sopir-sopir kita, Pak, teman-teman kita. Subhanallah. Tenang, kalau dengan sopir Solo sekarang. Zaman dulu sopir nguyu itu balik sebenarnya. Zaman dia, terus sak ban-bannya dihubungi kok. Wah sopir biar ini nguyu orang Islam mikir masjid apa bandung. Sekarang subhanallah banyak sopir-sopir kita yang ngaji, Pak. Banyak sopir-sopir kita yang sholat. Sekarang sopir kalau penting banyak aman, orang kok langsung mampir masjid, mampir pom bensin, mampir sholat subhanallah. Dan sekarang sopir-sopir yang sholat luar biasa. Maka istri-istri sopir banyak yang melaporkan ke saya. Tak alhamdulillah, bojo kula sakniki aman. Bojo kula sakniki aman. Sopir sak waya-waya mampir. Saiki hampirane masjid, masya Allah. Makanya kalau di dalam dalam sopir apa Bu? Enek sarung, enek ketung. Orang ketan panjember kakoan pendek kakoan kolor. Wah itu istrinya sudah seneng itu kan main. Dan anak-anaknya juga bangga Pak. Pak sopir ini anaknya di pondok. Pak sopir anaknya hafal Quran. Subhanallah luar biasa. Kenapa? Mau ngaji sekarang. Kembali ke depan sekalian. Yang kedua adalah mari kita berperilaku karena Allah. Apa fasilitas kita berperilaku dengan orang lain? Ada 4 nikmat yang tadi kami sampaikan. Ada waktu, ada tenaga, ada ilmu, ada harta. Tolong, ini dikerjakan hanya karena Allah. Untuk siapa saja? Lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Waktu untuk siapa? Tenaga untuk siapa? Ilmu untuk siapa? Harta untuk siapa? Semata hanya karena Allah. Seharusnya Pak Bu, nikmat 4 ini hanya kita gunakan untuk 2 jalur. 1, jalur Allah, agama. 2, jalur makhluk Allah, hamba Allah sesama kita. Maka panjenengan kali kula nyuwun aku dan bismillah, monggo untuk agama, untuk saudara senantiasa murah dengan waktu kita. Untuk agama, untuk saudara murah dengan tenaga kita. Untuk agama, untuk saudara kita murah dengan ilmu kita. Untuk agama, untuk saudara kita murah dengan harta kita. Ketika kita murah kepada agama, ketika kita murah kepada saudara, karena Allah, maka yang menukar semua itu adalah Allah. Maka tadi kami katakan Pak Bu, jenengan kali kula nek lomo, ya kaya lumane Gusti Allah. Insyaallah sing rawuh sak menten iki lomo kabeh-kabeh. Nih, lomo wektune ora nek sing kondo nek durung rampung. Durung rampung kok mundur hari ini apa lho? Coba kok nek wong ngaji durung rampung kok mulih ora kuwi apa lho? Jipuk seneng. Kok apa? Nek niate kok mau ngaji ya nganti rampung gitu lho. Nomor loro, alhamdulillah tenaga kita kuat semuanya. Ora ada sing sare iki. Coba ngarep dhewe. Mau jane ya guyu ini batas dulu. Nomor 3,
apa namanya lomo ini pengajian alumni jamaah haji KB Yahoo Muhammad dia cepu. Aku alumni ini, aku rata kok sing teko sapa, mumpung longgar apa sehat kurang bareng. Jadi ya ini mikir semua Pak, jangan kira nggak mikir. Termasuk lomo bondone, ngurus sepatu anyar, kelambi anyar, minyak wangi, bensin sepeda, orang jalur jual panitia, diladapi dhewe. Aku yo tak kakati dhewe orang jalur jual panitia. Umpama panitia ini pengurusnya kan berarti lomo, Maria. Umpama durung kan durung rampung, ya. Umpama lali tak mulai. Kan batawa sopi hak, batawa sopi sopi. Jadi dia bawa kalau didilih kayak Pak Najam, Pak Zainal. Dulu kita dulu Pak Sulis nih langsung. Jamaah itu tak kok, dulu langsung. Ini kerja untuk walau gede-gede nih. Walau kok sama ini gede. Kembali ke depan. Sehingga Ibu Bapak Semati, lomo kita ini yang luka siapa? Allah. Makanya kita bismillah karena hidup kita karena Allah, mulai lomone ya karena Allah. Enek piye sing anggap. Nek aku lomone hartono, ora jagake lomone saka hartono. Lah sing ijo lomoku sapa? Sing ijo sing nonton lomo sinten Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih kaya daripada kita. Maka Allah janji la in syakartum la azanakum. Nah awake dhewe mau wektu Allah panjangkan umurnya. Nah awake dhewe mau tenaga Allah siap kuatkan fisiknya. Nah awake dhewe mau ngilmune Allah pahamkan dan cerdaskan pengetahuannya. Nek lomo bondone Allah murahkan rezekinya. Subhanallah. Itu sudah jadi Allah. Maka panjenengan kali kula monggo dipun sadani bahwa kita berbuat ini hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Perkara tangga kanca ngelem, alhamdulillah. Orang ngelem terserah. Kanca biji matur suwun, orang biji nggih. Kenapa? Allah tidak menugaskan tetangga, keluarga, saudara menilai kita hidup karena Allah. Allah sudah punya tim penilai sendiri, namanya malaikat rohid. Nah, nuruti bijine tangga kanca iki bolong-bolongan. Nek bolo elek bijine apik. Nek ora bolo apik apa? Elek kok. Mula wong Jawa kadang tembunge wangsi. Mula rasa golek sawangane tangga akeh lupute karo. Kita menunggu penilaian malaikat Allah pasti tepatnya. Insyaallah. Ketiga. Yang satu adalah sholat, yang kedua apa Bu? Perilaku, yang ketiga wa mahyaya, hiduplah karena Allah. Enggak bisa dari hidup kita karena Allah. Pertanyaan saya Bu, sing mari awake dhewe urip niku amarga nyawa napa panganan ben-ben? Sing mari wong urip niku amarga nyawa apa panganan ben-ben? Amarga panganan ben-ben apa amarga nyawa? Cah TK wae. Sing sik disauri. Yang menyebabkan kita hidup boten nyawa. Dadi sing muni nyawa salah. Sing mari wong urip amarga panganan ben-ben. Eneng nyawane. Nek ra mangan ra ngombe mati. Aja diwalik lho. Anak mangan ngombe anak nyawane ora mungkin mangan ngombe. Jadi yang menyebabkan kita hidup adalah makanan dan minuman. Maka makan minumlah karena Allah. Yang mana? Yang halal-halal. Ada mahasiswa UNS tanya, Ustaz, mengapa Islam bicara makanan minuman dengan hukum halal dan haram? Saya jawab, karena makanan minuman yang halal dengan yang haram akan punya pengaruh yang berbeda pada fisik dan pola pikir manusia. Orang kalau makan minum yang halal-halal, maka pola pikirnya halal. Orang yang suka makan minum yang haram-haram, maka pola pikirnya haram. Pola pikir akan berdampak pada perilaku. Maka setiap orang berperilaku ketika orang berperilaku setelah berpikir, orang mungkin itu tidak tanpa mikir.
Maling kuwi Pak, nek arep nolong mikir sik kok. Dadi nek maling ki nek karena mandi suwe, aja dikira keturun. Mikir, kok bengi nyolong nggone sapa? Amane jam pira? Gawa kendaraan apa? Kancane pira? Alat sing digawa apa? Nek konangan mlayune nek endi? Maling saking pinter kok, arep mikir sih kok. Soalnya kok hasil workshop, pelatihan, pendidikan dan diklat. Nek maling biyen wah pokoke mangkat jadi kaya kecekel ora mikir. Mula maling saiki saka pintere angel dicekel. Soalnya kok sing arep nyekel wis dibagi sih. Dadi nek kono nyekel malah ketut wis napa sih kok mula tok ra kulo tok ra ro. Aja ngomong. Ya. Maka dalam konteks apa itu pendidikan gerakan pramuka, dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mengapa suci dalam pikiran, baru perkataan, dan perbuatan? Karena orang kalau suci pikirannya, maka sucilah perkataannya, maka sucilah perilakunya. Ketika orang kotor pikirannya, maka kotorlah perkataannya, dan kotorlah perilakunya. Karena perkataan dan perbuatan dimunculkan karena hasil pemikiran. Maka ibu bapak yang saya hormati, kembali ke depan. Mengapa Islam menghukumi makanan minuman yang halal dengan yang haram? Karena makanan yang halal dengan yang haram akan punya pengaruh pada perilaku dan pola pikir manusia. Maka ketika orang itu makan minum yang halal-halal, maka mereka akan bisa menerima kebenaran Islam, kesucian Islam. Tetapi ketika orang makan minum yang halal, yang haram-haram, mereka tidak akan bisa menerima kebenaran dan kesucian Islam. Bohong Islam tak wis. Nah betul-betul kapan-kapan mang damel uji coba. Nek pas duwe putu kembar. Kapan-kapan nampa putu kembar diuji coba. Sijine dipangani diobeni halal-halal, sijine diobeni cuma haram-haram. Engko sing mari bae cepet mati sing ndi lho. Nek zaman sakniki rasa nganggo uji coba sudah banyak terbukti di lapangan. Bocah ki nek kulo mangan ngombe haram-haram, masyaallah. Kuwi bae perkara. Nganti bae mati jadi perkara. Betul ya? Maka kalau saya manganten, Mas, Mbak, Anda kalau ingin membahagiakan kedua orang tua Anda, nggak perlu memberikan mobil yang mahal, nggak perlu memberikan mobil apa rumah yang tingkat, dan nggak perlu memberikan sawah yang luas. Jadilah anak yang hidup dengan cara agama. Pasti kedua orang tua Anda akan bahagia dunia sampai akhirat karena mereka akan tak hidup dengan cara-cara agama. Masya Allah. Oh selesai. Maka kami berharap sekalian mulai sekarang tolong makan minum yang halal. Ini enak masalah tanggal Pak. Kalau Allah mencipta makanan minuman yang haram tidak boleh dimakan dan diminum, itu berarti Allah ngece. Nah memang haram berasa dicipta, ngapa dadak dicipta? Itu berarti ngece, tak sauri orang perkara ngece. Ketika Allah menghukumi makanan minuman halal dengan haram, bukan berarti ngece, Pak. Allah ingin melihat, Allah ingin tahu mana ketaatan hamba kepada hukum Allah, mana ketundukan hamba kepada hukum Allah. Nilainya di situ. Yang kedua artinya di samping pengaruh. Maka ketaatan inilah yang diukur oleh Allah atas perilaku manusia semata hanya karena Allah. Berarti ketika kita makan minum yang halal-halal menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kepasrahan hidup kepada hukum Allah. Terakhir, mati. Ibu bapak yang saya hormati, yang terakhir kalau sajam kurang 10 menit. Panjenengan saya tanya Pak Bu, panjenengan yakin nggak bahwa kapan-kapan kita mati? Harus yakin Pak. Nah, wis mundur haji kok ora yakin mati, masya Allah. Kudu yakin. Karena apa? Allah yang memastikan kulun nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang ditempati sebuah nyawa pasti akan mengalami kematian. Maka panjenengan yakin saja bahwa kita akan mati. Pasti Pak Bu.
Jangan berharap kita nggak mati. Ngopo kok mesti mati? Karena dimatikan. Ngopo kok dipateni? Gusti ngerti. Cacare kok mati dhewe domo. Buktine ndi nek ora gelem mati, luwe ndang madan. Ngelak ndang ngombe, ngantuk ndang turu, kesel ndang derek. Apa meneh lara, ndang priksa. Ning madan terus tetep dipateni. Apa meneh ngombe terus gampang wong tempok penrasane ndi. Apa meneh turu terus kaya bablasno ya. Wong loro diriwangi priksa ning luar negeri Australia, Singapura, Amerika tetep dipateni ya. Apa nek priksa ning luar negeri ora bakal mati tetep dipateni. Mula nek priksa rasa luar negeri cukup puskesmas. Lah padha-padha dipateni. Ya, maka dunia ini nggak ada orang yang tidak mati, Pak. Semuanya akan mati, Pak. Jabatan tertinggi di Indonesia apa? Presiden. Sudah ada presiden yang Allah matikan? Sudah 4 ya, Pak. Bung Karno, Bung Harto, Mbah Gus Dur, Habibie. Tak ada sing durung kok. Termasuk Jokowi toh. Ayo karena yang tadi kabare toh. Lah kan ku ya uang masalah ini kan. Presiden ini dipateni apa nek RTRW bukan jumlahnya. Rasul, Nabi, Allah pun matikan. Apalagi kiai, Ustaz Mubalek tak masjid. Ketua KPHU, tetap pateni mari. Arep nyanyi, pateni kabeh. Nah yang cuma jadi masalah gini, gak usah takut mati Bu. Selama kematian kita karena Allah. Mana buktinya kalau kita mati karena Allah? Mati karena Islam, bukan mati karena bunuh diri di luar Islam. Sopo sing mati ini bunuh diri berarti kematian di luar Islam. Dosa besar neraka. Mula sirawu sampe teng kakae nek ana sing dibaca duwe rencana bunuh diri, kulo dibatalke. Isine. Nek wis haji wis umroh kok kecekel matine bunuh diri. Ngisi. Dicaceni sing ngajari sapa lho? Pak Haji bunuh diri. Bu Hajah bunuh diri. Mula mati-mati jangan sampai bunuh diri. Lalu bagaimana? Manut aja kepada Allah, maka Allah mati-mati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Sing penting urip cara Islam mati teko dipateni. Pun yakin Pak, pasti mati. Anak kula bojo kula pun arep kula kelompok ning arep siki. Bu, Mas awake kapan-kapan bakal mati. Ngopo kok mati? Soalnya enek sing ditugaske kon mateni. Sebelum Allah mencipta manusia, Allah sudah duluan mencipta malaikat khusus ditugaskan mematikan manusia yang Allah cipta di dunia. Namanya malaikat Israil. Sampai kiamat tidak akan reshuffle. Ora bakal diganti karena ketaatannya, ketundukannya atas perintah Allah. Rekor materi Hartono ya Hartono ora kok pindane Mariati ora. Disiplin pokoknya. Dan semuanya akan mati mula kebumen. Wong sak donya ora enek sing ora mati. Tur wong sak donya mati ning modele padha ora obah. Jabatane apa, agamane apa, bondone sepira, bangsane apa, keturunane sapa. Wong sak donya nek mati modele padha ora obah. Apa wong sak donya kok matine padha ora obah? Satu, karena Tuhannya sama. Yang kedua, malaikat yang mematikan juga sama. Nek Tuhane beda, malaikate beda, kudune modele ya beda. Saya agamanya Kristen sama Katolik. Bapak saya dulu Katolik. Tapi sebelum meninggal dunia masuk Islam, boleh tajak pengajian terus. Beda agama, jak pengajian apa-apa, jak jajan oleh. Nah, saya ketika meninggal dunia nek jero terbelah ya tak ingo. Ora obah. Blas ora obah. Maka hati kecil saya berkata, Tuhan dengan Tuhan saya sama. Allah Subhanahu wa taala. Aku ngomong kono-kono yang menurut saya. Berarti kan setuju.
Nah, setuju kan begini gagal. Contoh gitu. Makanya Ibu hormati, mari kita berusaha bagaimana supaya mati kita karena Allah. Artinya agar mati kita karena Allah, hiduplah dengan cara-cara agama Allah. Dinul Islam. Maka Allah mati-mati agar kita mati karena Allah. Allah mati-mati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan kematian dengan cara Islam. Artinya diterima oleh Allah. Boy makaten wonten kirang langkung pangapunten mugi saestu Allah Subhanahu wa taala paring gambil panjenengan kali kula lan keluarga hidup semata hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng nyuwun dumateng asalipun Allah Subhanahu wa taala mugi saestu haji, hajah, umrah panjenengan kalian kula tinampi dening Allah Subhanahu wa taala dados haji, hajah, umrah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, saya ini sedang membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Putra. Maka saya ceramah kemana-mana bawa ustaz, bawa ultra di tangga sana. Monggo panjenengan kali kunjung titik amal jariah sak ikhlasipun. Mugi dados amal jariah panjenengan lan keluarga. Matur suwun wonten kirang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah satu Bapak sekalian, keluarga kita jangan kena pengaruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik hanya mengejar dunia. Sampaikan keluarga kita hidup yang penting menyelesaikan rukun Islam. Ada ya?